Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Biksu berbaju putih mengendarai naga asli dan melakukan perjalanan di atas langit berbintang. Dengan kemampuan kehidupanku sebelumnya, aku bisa melakukan ini. Dengan cara ini, basis kultivasi orang ini harus berada di jalur Suan Dao, dan mungkin saja dia memiliki basis kultivasi yang sama dengan saya pada saat Suan Harmony Realm. Martial Dao, Yuan Dao, Spirit Dao, Suan Dao. Tiga ranah Suan Dao adalah Suan Zhao, Suan Yu, dan Suan He. Alam ini juga dikenal sebagai alam kekaisaran. Dengan demikian, mereka yang memasuki jalan Suan Dao juga disebut kaisar. Suan He Jing adalah ranah terakhir di jalan Suan Dao, dan itu disebut langkah pamungkas di ranah kekaisaran, jadi itu juga disebut alam kekaisaran. Pada masa itu, Su Yi dihormati di Great Wilderness Kyushu dengan budidaya Emperor's Extreme Realm, dan dianggap sebagai Master Pedang Suanjun oleh dunia. Menarik, di Dazu saja, ada 8 gunung iblis, penghalang ruang untuk berkomunikasi dengan dunia pesawat lain, dan roh sejati seperti Musi Liontin Giok Darah, bahkan ketika Su Hongli masih muda, juga mendapat kesempatan besar dari Dark Luo Yaoshan, dan itu melonjak ke langit. Dan sekarang, ada juga patung Buddha yang terbuat dari tulang belulang roh sejati, yang diduga terkait dengan seorang biksu berbaju putih yang menginjakkan kaki di jalan Dao mendalam. Benua Changqing ini airnya jauh lebih dalam dari yang kukira. Setelah beberapa saat, Su Yi hanya bisa menghela nafas. Namun, semakin dia menantikannya. Jika benua Changqing hanyalah dunia biasa, itu akan terlalu membosankan. Pada akhirnya, saya harus berpikir keras tentang bagaimana pergi ke dunia yang lebih tinggi untuk berlatih. Tapi sekarang, setelah menghadapi banyak hal yang tidak normal dan aneh, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa benua Changqing ini sama sekali bukan dunia biasa. Jika Anda dapat mengungkap rahasia benua ini satu persatu, Anda pasti akan mendapatkan banyak peluang dan peluang yang terkait dengan kultivasi. Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah dan berkata, tunggu 3 atau 5 tahun, di sisi lain penghalang ruang di dunia bawah tanah Gunung Suetu, pasti akan ada biksu dari dunia lain yang datang. Baginya, Su Yi, bukankah ini kesempatan untuk memanen mangsanya? Selama ada kesempatan, Su Yi tidak akan khawatir tentang masalah tidak bisa berkultivasi di masa depan. Berpikir sejenak, Su Yi menyingkirkan patung Buddha itu. Meskipun benda ini tidak memiliki kerohanian, bagaimanapun juga benda ini dimurnikan dari tulang roh sejati. Dalam hal material, itu bahkan dapat memblokir kekuatan penuh pedang Suan Wu. Pada saat kritis, ia juga dapat berperan sebagai perisai. Mengenai asal-usul patung Buddha ini, ketika saya melihat Musi dan bertanya tentang peninggalan siapa patung Buddha itu, saya bisa mengikuti pokok anggur dan menyimpulkan beberapa petunjuk. Selanjutnya, Su Yi mengemasi barang-barang di dalam kotak kayu satu persatu, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Ki dan kekuatan darah yang melonjak seperti gelombang yang kuat, menghasilkan suara derap yang unik dan berirama di tubuh Su Yi. Di dalam hatinya, ia mendidih seperti tungku yang menyala. Jantung, genus api, adalah tempat rahasia inti dari tubuh manusia. Cahaya spiritualnya berwarna merah, merah cerah, dan penuh dengan vitalitas yang kuat dan kaya. Selama kultivasi, Su Yi menelan 5 ramuan kelas 3 dalam satu napas. Penyempurnaan berurutan 36 Dazutian, dan akhirnya berubah menjadi potensi penambangan, membangkitkan esensi vitalitas, dan membuat tingkat kultivasi Su Yi juga meningkat secara diam-diam. Bagi Su Yi, 4 alam seni bela diri adalah alam biasa, dan tidak ada batas antara alam dan alam. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah memasuki ranah sekte bela diri bawaan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ini bukan tujuan reinkarnasinya. Bagi Su Yi, inti dari pembangunan kembali adalah membangun fondasi yang tidak ada di kehidupan sebelumnya, untuk mengejar ilmu pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, di alam pengumpulan Qi, realisasi, semua lubang menjadi roh, urat tersembunyi, dan Geng Dao, semuanya dari kehidupan sebelumnya, Su Yi ada sesuatu yang kurang dalam ranah yang sama. Misalnya, di alam master ini,
Apa yang Sui coba bayangkan adalah memelihara jalan, 5 kelompok unsur kehidupan, alam dan roh. Waktu berlalu. Twilight jatuh. Sui terbangun dari meditasi dan merasa lapar. Dia bangkit dan berjalan keluar kamar, berencana pergi ke kota untuk mencari makanan. Saat saya memasuki halaman, ada ketukan di pintu. "Pak, saya kembali." Suaranya lembut dan manis, merdu, dengan sedikit harapan dan kegembiraan. Sui terkejut, melangkah maju untuk membuka gerbang halaman, dan melihat sosok Anggun dan Anggun berdiri di sana. Dalam gaun merah muda akar teratai, roti harta karun digulung longgar, dan riasannya dibuat tipis. Wanita yang cantik. Ini adalah teh brokat. Dia membawa kotak makanan tinggi di satu tangan dan sebotol anggur di tangan lainnya. Ketika dia melihat Sui, senyum cerah muncul di wajahnya yang cantik, kemerahan bibirnya sedikit terangkat, dan dia mengedipkan matanya dan berkata, "Apakah putramu kelaparan?" Sui sedikit mengernyit, "Bukankah Ning Siji memberitahumu bahwa aku kembali kemarin?" Melihat Sui sedikit tidak senang, Cha Jin tersenyum dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Kemarin, saya berencana untuk kembali, tetapi Tuan Istana Kening berkata, 'Tuan muda, sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, jangan ganggu, biarkan aku tinggal 1 malam lagi.'" Sebelum dia selesai berbicara, Sui berbalik dan berkata, "Oke, tidak perlu menjelaskan, bawa saja anggur dan piringnya." Melihat punggung Sui sejenak, Cha Jin cemberut, dan segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Laki-laki ini masih sama seperti dulu, sudah berhari-hari aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya sangat bahagia, tapi mengeluh bahwa aku pulang terlambat, itu pasti saat aku jauh, dia ingat kebaikanku. Yah, setidaknya, dia akan merindukanku saat dia lapar." Memikirkan hal ini, seluruh pribadi Cha Jin menjadi bahagia, kembali ke Soseki Residence yang familiar, melihat orang yang familiar, langkahnya menjadi ringan bergembiralah. Segera, di sisi danau, hidangan mewah yang familiar diletakkan di depan Sui, serta minuman yang diisi oleh Cha Jin sendiri. Sui sedang makan dan minum, dan tiba-tiba merasa begitulah hidup. Cha Jin duduk di seberang Sui, memegangi wajahnya yang cantik dengan kedua tangannya, matanya seperti air musim gugur memandang Sui dari waktu ke waktu, alisnya penuh kelembutan. Tinggal di Akademi Tianyuan akhir-akhir ini, membuatnya merasa cukup aneh, dan selalu memikirkan kehidupan di Sushiju semakin kecewa. Sampai sekarang duduk di sana, mandi di bawah sinar matahari, memperhatikan Sui yang sedang makan dan minum, Cha Jin hanya merasa begitu rendah hati dan menyetrika, sepertinya semua masalah hilang. "Bagaimana kabar Ling Sui sekarang?" Sui tiba-tiba bertanya. Cha Jin tertegun sejenak, lalu berbisik, "Di pagi hari, Ling Sui dan saya telah setuju untuk datang menemui putranya bersama, tetapi orang tua dan keluarga Ling Sui pergi ke Akademi Tianyuan, mengatakan bahwa putra telah menginstruksikan mereka untuk pergi ke Akademi Tianyuan untuk tinggal sementara, dan tidak akan pergi sampai hari kelima bulan lunar kelima. Ling Sui tinggal, mengatakan bahwa dia sedang menunggu orang tuanya untuk menetap. Klan, lihat putramu lagi." Sui mengangguk dan berkata dengan santai, "Selama dia mau datang menemuiku." Tijin menghela nafas dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dalam hati Sui, Wen Ling Sui jelas lebih penting daripada dirinya sendiri. Tapi ini juga tidak mungkin. Lagi pula, sebelum dia mengenalnya, Sui sudah memperlakukan saudara iparnya. Tidak, sekarang dia bukan saudara ipar. Singkatnya, mencintai Wen Ling Sui adalah hal yang benar. Kultivasimu akan segera menerobos. Setelah makan malam, Sui memegang teh yang diseduh dengan teh brokat dan bertanya sambil menyeruputnya. Cha Jindeng berkata dengan gembira, "Tuan muda juga melihatnya. Saya punya firasat bahwa tidak akan lama sebelum saya dapat mencoba menerobos ranah Tuan." Sui berpikir sejenak, dan berkata, "Kamu memiliki metode kultivasi ganda yang diajarkan olehku, dan kamu juga telah mengolah Hundong Jiu Suanjing, dengan kemajuan ini, itu normal." Ganda, perbaikan ganda. Wajah cantik Cha Jin langsung merona merah, bulu matanya sedikit bergetar, dia pemalu dan penakut, modalnya turun, hatinya diam-diam mendengus, kenapa anak laki-laki itu selalu berkata ketika hal seperti itu, akan itu begitu megah.
Di tengah malam, setelah melayani Sui untuk mandi, Cajin hendak pergi. Sui berkata, kamu menginap malam ini, dan aku akan memberimu tips budidaya Grandmaster Realm satu per satu. Jelaskan. Cajin tertegun sejenak, wajahnya yang cantik penuh dengan warna merah tua, dan dia bersenandung seperti nyamuk. Malam yang sama. Kota Giok, keluarga Su. Di paviliun yang menghadap ke sungai, Su Hongli duduk di sana, cahaya berbintik-bintik dan bayangan lentera memantulkan pipinya. Keheningan yang lama. Su Hongli sedikit mengernyit, dan berkata, Saudara Dao, beberapa bulan yang lalu, putra jahat itu masih sia-sia tanpa kultivasi, bagaimana mungkin dia, setelah beberapa bulan ini, sudah memiliki kekuatan Sword Slashing Inate Martial Sect. Dan, dia hanya master tingkat pertama dari master itu. Meskipun nadanya tenang dan santai, itu dipenuhi dengan keraguan yang tidak bisa disembunyikan. Kepada tuan dari keluarga Su, yang juga dikenal sebagai Dazhou Suangbi, dengan guru nasional Hong Chanxiang, jelas bahwa perubahan pada Su Yi begitu besar sehingga dia juga terkejut dan tidak normal. Bahkan, setelah mendapatkan berita dari Gunzu dari bawahannya barusan, Su Hongli merasakan gelombang di hatinya. Dalam pertempuran di Istana Gubernur di Gunzu, dua nama keluarga asing Wang, dua nama keluarga asing Hou, dan sejumlah tokoh penting semuanya tewas secara tragis di tangan Su Yi. Rekor berdarah seperti itu benar-benar di luar prediksi Su Hongli. Ini juga membuatnya menyadari untuk pertama kalinya bahwa tampaknya setelah pesta teh Gonzu Sishan berakhir, dia masih meremehkan penjahat yang sangat membencinya. Di satu sisi, pria tua berjubah Tao memegang kocokan di tangannya, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya, mengatakan, hari ini tanggal 27 Maret. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia pindah dari ranah penggerak darah ke ranah master tingkat pertama, dan dia memiliki sarana untuk membunuh seni bela diri bawaan. Kultivasi semacam ini kecepatan dan kekuatan tempur tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Rekan Taois masih ingat bahwa pada masa itu, ketika karakter tak tertandingi seperti Yuliu Wang Yuesichan, yang bisa disebut karakter menantang langit tak tertandingi, pindah dari alam darah ke alam master, itu juga butuh waktu 1 tahun, tapi Su Yi. Sebelum selesai berbicara, Su Hongli mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyela, kamu tidak perlu mengatakan ini, saudara Taois hanya perlu mengatakan spekulasimu. Pria tua berjubah Tao terdiam beberapa saat, dan berkata, saya curiga. Su Yi mungkin telah dibawa pergi. Luar biasa. Murid Su Hongli membeku dengan tenang. Ambil. Dua kata ini menusuk ke dalam hati Su Hongli seperti pisau, dan peristiwa masa lalu yang tersembunyi di bagian terdalam hatinya tidak dapat ditahan. Ini membuatnya sedikit di luar kendali, dan wajahnya menjadi sangat muram. Pria tua berjubah Tao di samping terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya sebuah kesimpulan, tetapi Su Hongli bereaksi begitu keras. Setelah memikirkannya sebentar, lelaki tua berjubah Tao itu berkata dengan lembut, rekan Taois, saya hanya berspekulasi, mungkin ada misteri lain. Su Hongli terdiam sesaat, ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang, dan matanya acuh tak acuh, tidak, saya pikir sama seperti Anda. Bahkan jika penjahat ini tidak dibawa pergi, tubuhnya pasti juga ada rahasia tersembunyi, jika tidak, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat malam di kejauhan, mengatakan, saya tahu sejak lama bahwa keturunan selir Yeyu tidak dapat dipertahankan, tetapi sayangnya, selama bertahun-tahun, saya telah memikirkan darah Su Hongli yang mengalir di tubuh anak jahat itu, aku tidak tahan menjadi kejam. Omong-omong, nada suaranya juga menjadi rendah, dengan sedikit kedinginan yang tak terkendali, sejauh ini, itu benar-benar terjadi pada anak jahat itu. Hal yang tidak biasa. Pria tua berjubah Tao tergerak, teman Taois mengharapkan hal seperti itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Su Hongli memiliki ekspresi muram di alisnya, dan menghela nafas, saudaraku, kamu tidak mengerti, semua ini. Terkait dengan wanita itu, Ye Yufei. Lupakan saja, jangan membicarakan peristiwa masa lalu ini, singkatnya, setelah kejadian ini, semakin kuat saya ingin membunuh putra jahat ini.
Pada akhirnya, suaranya menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan tidak ada perubahan suasana hati. Pria tua berjubah Tao menghela nafas, kali ini, masalah Sui memang terlalu besar, awalnya untuk memberinya pelajaran, biarkan dia berubah pikiran dan menjadi manusia baru, tapi sekarang, seluruh Dazhou mungkin menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Su dapat menyelesaikan masalah ini. Su Hongli duduk kembali di kursi dan mencibir, orang-orang duniawi itu tidak tahu apa itu praktisi sejati, apakah mereka ingin menonton kesenangan, jika ada ide lain, saya tidak tahu. Peduli sama sekali. Berbicara, dia diam-diam duduk tegak, matanya bersinar seperti listrik, dan berkata, bagaimana jika kamu dimarahi karena membunuh anak-anak? Apalagi yang harus aku, Su Hongli, kembangkan? Pria tua berjubah Tao itu terkejut dan berkata, apakah kamu berniat melakukannya sendiri? Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata sebelumnya, beri dia waktu untuk memikirkannya, dan dia secara alami tidak akan melanggar janjinya. Pada saat ini, seorang pelayan tua bergegas dan membawa sebuah kotak perunggu panjang yang disegel. Tuan, ini dari Yunguang Hosen Jiusong, mengatakan bahwa ini adalah surat dari Guru Suyi kepada Anda, yang ditulis oleh Tianyong Hou Leching selama hidupnya. Su Hongli mengambil kotak perunggu panjang, membuka tutupnya, dan mengeluarkan selembar kop surat. Sebuah paragraf ditulis di atas kertas putih dengan tinta darah. Setelah membacanya, Su Hongli tidak bisa menahan tawa, menyerahkan surat itu kepada lelaki tua berjubah Tao di sampingnya, dan berkata, Saudara Tao, lihat juga. Pria tua berjubah Tao itu tidak bisa menahan sedikit pun mengerutkan kening setelah membacanya. Pada hari keempat bulan April, datanglah ke kota Yujing. Pada hari keempat bulan Mei, datanglah ke keluarga Su untuk mengambil persembahan, dan pada hari kelima bulan Mei menyapu makam ibunya. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan untuk membunuh Xiantian Wuzong dengan pedang, dia akan bisa mengamuk. Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, mungkin, putra jahat ini memiliki hal lain untuk diandalkan. Pria tua berjubah Tao menggelengkan kepalanya, di ibu kota giok ini, yang menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, pria besar mana yang tidak memiliki dukungan di tangannya. Belum lagi hal-hal lain, saat ini Yang Mulia dan Guru Nasional Hong Sensang, saya khawatir mereka tidak akan melihatnya bermain-main. Di matanya, dia sebenarnya menganggap tindakan Su Yi sebagai omong kosong, yang menunjukkan betapa hatinya tidak setuju. Dengan kata lain, di matanya, dia juga menganggap sesama Taois sebagai karakter dalam 10 sekte bela diri bawaan, dan berpikir dia dapat dengan percaya diri mematahkan tangannya dengan sesama Taois. Berbicara, lelaki tua berjubah Tao itu tidak bisa menahan tawa terlebih dahulu. Hanya dia yang paling tahu betapa mengerikannya Su Hongli hari ini. Tidak ada gunanya membicarakan ini. Dia menulis kepadaku secara terbuka, dengan tenggat waktu 1 bulan, dan tujuannya tidak lebih dari untuk melawan keluarga Su di ibu kota batu giok ini. Satu pertarungan, ayo lihat betapa berartinya aku, Su Hongli, terhadapnya. Mata Su Hongli dipenuhi dengan penghinaan, itu hanya tipuan anak-anak. Pria tua berjubah Tao itu berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana rencana teman Tao untuk menghadapinya? Su Hongli berkata dengan santai, sebelumnya, saya memberi anak jahat itu waktu untuk memikirkannya, dan sekarang, dia juga memberi saya 1 bulan, rekan Taois, menurut Anda, bagaimana saya harus melakukannya? Pria tua berjubah Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, pikiran rekan Tao itu seperti laut, aku tidak bisa menebaknya. Su Hongli tersenyum dan berkata, dia memiliki niatnya, saya punya aturan saya, hal ini, ikuti saja aturan saya, pada hari kelima Mei di masa lalu, saya bisa membiarkan dia melemparkan di Jade Capital, dan bahkan ketika dia datang ke keluarga Su pada hari keempat bulan lunar kelima, aku tidak akan menghukumnya. Dia berhenti, matanya dingin, dan nadanya juga sedikit dingin, tapi pada hari kelima bulan Mei, aku pasti akan mengakhirinya. Implikasinya adalah jika saya mengatakan saya akan membunuhmu pada hari kelima bulan Mei, saya akan membunuhmu pada hari kelima bulan kelima. Ini adalah mentalitas yang benar-benar percaya diri, dan ini juga merupakan prinsip hidup Su Hongli. Pria tua berjubah Tao secara alami dapat memahami artinya,
dan matanya tidak bisa menahan warna aneh untuk sementara waktu. Hari kelima Mei. Apakah benar akan ada adegan ayah dan anak saling membunuh? Tidak. Menurut surat itu, pada pagi hari keempat bulan lunar kelima, Sui akan datang ke rumah Su untuk mengambil persembahan. Adegan ayah dan anak saling membunuh. Namun, karena Su Hongli mengatakan bahwa dia akan mengakhiri masalah ini pada hari kelima bulan lunar kelima, maka pada hari keempat bulan lunar kelima, dia tidak akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Teman Taois, tidakkah menurutmu Su Yi agak mirip denganmu?" Su Hongli terkejut, "Saudara Dao, apa artinya ini?" Orang tua berjubah Tao memikirkan kata-katanya, dan kemudian berkata, "Kalian ayah dan anak secara mengejutkan mirip dalam perilaku, masing-masing memiliki aturan sendiri, dan mereka semua lurus dan menempatkan aturan mereka sendiri. Memutuskan untuk saling memberitahu, dan satu sama lain sangat kuat, tidak ada yang mau mengikuti aturan satu sama lain. Bagaimana bajingan itu bisa dibandingkan denganku?" Su Hongli tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit mengernyit, "Kakak Dao, jangan bicarakan ini lagi, aku telah memberinya kesempatan, tapi sayangnya, dia sendiri harta, bahkan jika dia berlutut di depanku dan bertobat. Pada hari kelima bulan lunar kelima, saya tidak akan lagi berhati lembut." Jelas, dia berpikir bahwa lelaki tua berjubah Tao itu berusaha membujuknya untuk berbelas kasih dengan cinta ayah dan anak. Melihat ini, lelaki tua berjubah Tao itu tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ibu kota Giok, Istana Kekaisaran. Di malam yang sama, di istana yang indah, guru nasional Zhou Agung Hong Chanxiang berdiri dengan jubah abu-abu. Dia memiliki penampilan yang aneh, rambut panjangnya diletakkan di atas hosta, wajahnya hangat dan bersih, dan sosoknya yang tinggi lurus seperti pohon pinus tunggal di tebing. Yang sangat mencolok adalah bahwa sepasang matanya sebenarnya berwarna kuning keemasan, mengintip rahasia hati. Yang mulia, masalah ini bukan hanya saja urusan internal keluarga Su sesederhana itu. Menurut pendapat saya, Anda harus mengirim ahli untuk menyelidiki rahasia putra Su Yi. Hong Chanxiang membuka mulutnya, dan suaranya bergema di aula seperti lonceng pagi dan genderang senja. Di kursi naga di tengah aula, duduk seorang pria dengan jubah hitam lengan lebar, dengan rambut panjang dan wajah seperti batu giok mahkota, terlihat sangat muda. Tapi saat matanya menoleh, ada jejak pergantian tahun. Itu adalah Kaisar Zhou Agung saat ini. Dia duduk di sana dengan santai, menghela nafas sambil tersenyum. "Saya memiliki 9 nama keluarga asing Wang di Dazu, dan sekarang ada 7, dan 18 nama keluarga jalan adalah Hou, sekarang ada 15. Ini Su Yi, yang sebelumnya tidak terkenal, sekarang cukup untuk mengguncang dunia dengan pertempuran ini, dan dikenal oleh para pejuang dunia." Hong Ken berkata, "Tapi anak ini juga bisa menjadi bencana yang mengganggu tatanan Zhou Agung." Senyum di wajah Zhou Huang memudar, dan dia merenung, "Guru nasional, apakah Anda juga curiga ada yang salah dengan Su Yi?" Hong Chanxiang mengangguk dan berkata, "Di jalan kultivasi, tidak jarang untuk dibawa pulang, tetapi untuk mencapai langkah ini, Anda harus hanya seorang guru spiritual yang dapat melakukannya." Jalan spiritual. Mata Zhou Huang sedikit linglung, "Bukankah jalan ini sudah terputus di dunia?" Hong Ken berkata, "Dazu tidak memilikinya, mungkin tidak di tempat lain. Yang mulia, jangan lupa, penguasa benua Changqing yang sebenarnya adalah Daxia, di dalam Daxia, pasti ada seorang biksu spiritual." Musim panas. Pupil Zhou Huang tiba-tiba menjadi tajam seperti elang. Di benua Changqing, ada ratusan negara. Salah satu negara paling makmur, hanya ada satu, yaitu Daxia. Daxia adalah penguasa yang layak dari benua Changqing, dan ada 50 negara bawahan di bawah kendalinya sendiri. Lingkup pengaruh begitu luas sehingga menempati setengah dari benua Azure. Menurut legenda, keluarga kerajaan Daxia adalah kekuatan kultivasi sejati, memiliki kekuatan kultivasi yang cukup untuk menghalangi seluruh benua Changqing. Sebagai penguasa kerajaan Zhou Agung, Zhou Huang secara alami tahu betapa kuatnya raksasa seperti kerajaan Xia besar.
Apakah itu Dazu, atau Dawei dan Dakin yang berdekatan dengan Dazu, di depan Daxia, mereka biasa seperti negara-negara bawahan kecil. Namun, biksu spiritual Daxia, saya khawatir mereka tidak repot-repot mengambil seorang pemuda dari Dazu kami. Menurut pendapat saya, tubuh Sui masalahnya, ketika itu sesuatu yang lain aneh. Hong Chanxiang melanjutkan, jika kamu bisa mengetahuinya, mungkin kamu bisa mengetahui kekuatan apa yang Sui andalkan untuk dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 2 jam. Dalam sebulan, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Xiantian Wuzong dengan pedang dalam satu gerakan. Mata Zhou Huang menjadi halus, dan berkata, Guru Nasional, apakah Anda ingat, ketika Su Hongli masih muda, bagaimana dia keluar dari Dark Luo Yaoshan, memenangkan kekayaan besar, sehingga membuat kemajuan besar di jalan kultivasi. Omong-omong, dia memandang Hong Chanxiang dan berkata dengan lembut, bagaimana perasaan saya bahwa pengalaman putra Sui agak mirip dengan ayahnya. Ekspresi Hong Chanxiang sedikit aneh. Tidak menunggu dia berbicara, Zhou Huang membuat keputusan dan berkata, Su Hongli pasti akan menyelesaikan masalah ini. Setelah jeda, Zhou Huang tersenyum dan berkata, dan aku yakin Su Hongli akan memberiku jawaban yang memuaskan. Hong Sensang terdiam. Meskipun dia memiliki pendapat yang berbeda, dia juga tahu bahwa ketika Kaisar Zhou membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubah kehendaknya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.